Thank you Pastor Evan, thank you semua. Ya saya so happy ya, sangat sukacita sekali bisa datang kembali ke New Life Church. Dan memang rasanya kayak sudah kembali home ya, sudah kembali kepada keluarga yang ada di sini. Karena sudah cukup lama ya kenal Pastor Irwan, Pastor Jessica, dan banyak yang lain-lain yang melayani di sini. Dan baru mungkin 5 atau hampir 6 bulan yang lalu kami ada di sini bersama-sama juga untuk festival persahabatan kesembuhan dan juga untuk ibadah gereja seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Saya tahu kalau Pastor Irwan mau buat itu semua, bisa, dia udah biasa buat festival KKR sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih. Dia beri saya kesempatan untuk ambil bagian. Karena seperti yang kita saksikan semalam, itu sukacita besar bagi kita semua yang saksikannya. Amin. Itu sungguh luar biasa. Jadi saya bersyukur saya dapat bagian ya, dapat kesempatan di dalamnya. Jadi hari ini saya bukan seperti semalam. Kalau semalam itu lebih fokus kepada orang mungkin yang belum kenal Yesus. Hari ini berbeda. Karena saya percaya kebanyakan yang ada di sini sudah kenal Yesus. Amin. Jadi hari ini bukan kita tidak bisa terima mukjizat hari ini. Bahkan saya percaya mukjizat masih terjadi pagi hari ini juga. Jadi tidak pernah ada batasnya ya ikut Tuhan. Di mana kita hanya terima mukjizat, nanti ada batasnya, nggak bisa terima lagi, kita hanya melakukan mukjizat. Gak ada batasnya lagi seperti itu dalam Tuhan. Dalam Tuhan selagi kita ikut Yesus, setiap hari bisa terima mukjizat. Tetapi juga kita bisa melakukan mukjizat, melayani mukjizat kepada orang lain. Amin. Jadi itu kita di dalam Yesus. Kalau orang yang gak kenal Yesus, bagi mereka kan hanya terima mukjizat. Tapi kita lebih hebat lagi. Kita masih bisa terima mukjizat, tapi bersama dengan Yesus kita juga bisa keluar melakukan mukjizat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kok dikit ya. Coba sekali lagi ya. Ya, yang setuju lebih kuat lagi katakan amin. Oke. Suara saya yang agak serak sedikit pagi ini. Saya nggak tahu yang lain ya. Mungkin terlalu semangat semalam ya. Sampai suara juga habis bersama dengan saya. Nah pagi ini saya buat judul seperti ini. Don't make it difficult. Oke, kadang-kadang kalau kita bicarakan lakukan mukjizat, lakukan amanat agung. Kita yang mempersulitkannya. Kita yang buat itu kayak wow susah sekali, gak mungkin aku bisa gitu kan. Kita yang buatnya sulit. Nah tapi saya mau lihat apakah Yesus saat dia berikan amanat agung kepada kita membuatnya rumit, membuatnya sulit, membuatnya susah, membuatnya banyak syarat. Enggak kan? Jadi kita lihat apa yang Tuhan membuat simple. Apa yang Tuhan buatnya akan mudah untuk kita lakukan. Jangan kita, don't make it difficult. Jangan kita yang mempersulitkannya. Yang buatnya rumit dan yang lain-lain. Jadi kalau saya lihat seperti ini, kenapa kita mau fokus selalu? Kenapa Pastor Irwan di gereja ini selalu fokus beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit? Kenapa? Mungkin pernah pikir gak kayak gitu? Kenapa ya di gereja ini selalu harus beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit? Kenapa seperti ini? Karena kalau kita lihat pelayanan Yesus. Coba pikirkan, Yesus datang ke dunia ini bisa buat apa saja, anything. Yesus dapat melakukan apapun yang dia mau. Kita pun lihat, Yesus sanggup beradakan angin besar, badai bisa dihentikan. Yesus saat dia mau bisa berjalan di atas air. Tapi berapa kali dia lakukan itu? Sekali. Ya kan Yesus dapat lakukan hal seperti itu. Saya gak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya bisa berjalan di atas air, mungkin saya lakukan itu sering. Betul gak ya? Yesus dapat melakukan mukjizat seperti itu. Tapi itu jarang. Itu sekali-sekali saya perlu. Tetapi yang setiap hari dia lakukan. 2 hal yang Yesus fokus dalam pelayanan. Beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit. Beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit. Dan saat Yesus mengutus muridnya dan semua orang percaya seperti kita, Yesus gak suruh-suruh berjalan di atas air. Ya kan? Yesus gak suruh kayak gitu pelayanannya, ambil makanan yang dikit banyak-banyak gitu kan. Yesus gak suruh kayak gitu mukjizatnya. Yesus selalu katakan 2 hal apa dalam amanat agung? Pergi, beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit. Betul gak? Makanya itu yang kita lakukan. Itu yang Yesus lakukan. Dan itu yang Yesus minta kita lakukan. Syukurlah kalau Yesus gak minta kita yang harus berjalan di atas air. Mungkin sudah mati kita semua, tenggelam bersama-sama ya.
Jadi syukurlah Yesus berikan kepada kita dua hal ini. Beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit. Nah saya percaya ini ayat yang sudah favorite lah, sudah kenal lah ya saudara semua. Tapi mari kita buka bersama-sama dalam Markus 16. Markus 16, mulai dengan ayat 15. Ini kata-kata terakhir dari Yesus. Dia berkata apa? Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi sama ya. Yang pertama yang Yesus lakukan, tadi yang minta kita lakukan adalah apa? Beritakan Injil. Kalau kita bingung, beritakan Injil bagi siapa aja ya? Ini jelas, bagi semua. To everyone. Amen? Gak ada batasnya, jadi kita gak usah bingung. Ini bisa gak? Ini bisa gak? Semua. Semua. Dan dia janji bukan saja sampai beritakan Injil. Mungkin kita pikir, oke, kalau Yesus kan berkuasa. Jadi wajarlah Yesus beritakan Injil, lakukan mukjizat. Tapi mungkin bagi saya batasnya cuma beritakan Injil. Saya bukan Tuhan kok. Tapi yang luar biasa, Yesus janjikan saat kita beritakan Injil, ada tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Wow. Jadi mungkin kita pikir sudah kehormatan yang cukup. Sampai beritakan Injil saja Tuhan percayakan kepada kita. Tapi luar biasa banget Yesus janjikan. Saat kita beritakan Injil, tanda-tanda akan menyertai. Kalau kita lihat di ayat 17-18. Berkata apa di sini? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengganggu ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah Tuhan janjikan tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang percaya. Saya tidak kenal semua ya, maaf wajah-wajah semua saya belum kenal di sini. Jadi saya harus tanya. Yang di sini merasa dirinya adalah orang percaya kepada Yesus. Tolong angkat tangan, siapa di sini orang percaya? Wow, banyak. Kalau ada yang di antara kita yang belum percaya, gak apa-apa, nanti dikasih kesempatan percaya ya. Amin. Kalau saudara orang percaya, praktik ini untuk kita. Kan gak dikatakan di sini, oh kalau sudah jadi penginjil, yang sudah jadi missionaries, yang sudah jadi pastor ya. Kalau di gereja ini hanya nama-nama pastor. Atau enggak ada, kalau kita kan dimanusiakan adalah level-level. Wah saya sangat menghargai sekarang Pastor Irwan sudah PDT, pendeta tua ya. Wow, tapi mukanya masih muda ya, nggak cocok ini namanya. Ya masih muda. Kan enggak dikatakan di sini PDP, oh enggak PDM, oh enggak bisa, oh PDT baru bisa lakukan mukjizat. Di sini pun enggak ada PPP-nya pun udah bisa lakukan mukjizat. Betul enggak? Ini baru percaya nggak dikatakan pun udah berapa tahun percaya, udah ini baru enggak ada. Baru percaya aja ini janjinya Tuhan. Dan kadang-kadang mungkin kita merasa ya, kayak aku belum siap. Bagaimana aku bisa? Itu yang salah loh. Itu yang buatnya sulit. Anda, saudara, Bapak Ibu saudara nggak pernah akan bisa. Ini gak katakan kita yang lakukan mukjizat. Berkata apa? Kita beritakan Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai. Dari Tuhan yang lakukannya. Dijelas lagi dalam ayat 20. Ini kasih kesimpulan ya setelah Tuhan minta mereka lakukan. Berkata mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Siapa yang lakukan tanda-tanda? Bukan mereka. Yang lakukannya Tuhan. Makanya kadang-kadang kita yang make it sulit. Kadang-kadang kita make it difficult. Ya kita yang buatnya susah. Karena kita pikir gimana buat mukjizat. Bukan kita yang buatnya simple dong. Kita pergi beritakan Injil. Tuhan yang meneguhkan. Tuhan yang buktikan. Tuhan yang lakukan mukjizatnya. Amin. Simple. Don't make it difficult. Jangan buatnya susah, ada level-level, ada feeling-feeling, ya ada apa gitu kan. Enggak, Tuhan buatnya simple, pergi beritakan Injil, Tuhan katakan dia yang lakukan mukjizatnya. Aku bulan Juni ya, kayaknya bulan Juni. Saya mau buat festival persahabatan dan kesembuhan, saya buat di lapangan. Saya buat di luar, di lapangan, di satu daerah yang kurang
ada orang percaya sama sekali. Ya, hampir semua non-Christian di daerah itu. Dan kami tahu tidak ada gereja, tidak ada apa, jadi mau lakukan di lapangan itu di daerah di sana. Ya, sampai sulit dapat izin musisat, dapat izin untuk melakukan acara di sana. Jadi saya selalu berikan kesempatan, itu 2 malam. Saya beri kesempatan ya untuk satu dari tim saya, dari staff saya bisa beritakan Injil 1 malam. Ya, tapi saya bantu mereka seperti semalam kerjasama dengan Pastor Irwan, saya bantu mereka dalam doa, dalam hal seperti itu. Jadi ada satu tim saya, dia udah lama sama saya, 9 tahun sama saya. Dia bagus beritakan Injil. Jadi dia bilang sebenarnya, Susan, aku mau, tetapi what if nothing happens? Gimana kalau nggak ada mukjizat terjadi? Kita semua pernah pikir gitu kan? Aku mau, tapi gimana kalau nggak ada apa-apa terjadi? Aku tahu itu jujur dari hatinya. Aku mau, tapi gimana lo kalau nggak ada yang sembuh? Gimana lo kalau nggak ada yang sembuh? Terus aku bilang ini, itu bukan bagianmu. Ngapain mikirin itu nggak ada yang sembuh, nggak ada yang sembuh? Itu bagiannya Tuhan. Bagianmu beritakan Injil. Bagian siapa yang harus buat mukjizat, yang harus buktikan Injilnya, itu bagian Tuhan. Saat kita mau ambil bagian Tuhan, mustahil. Biar Tuhan yang lakukan. Amin. Itu bagian dia. Jadi bilang, oke, kalau gitu aku berani. Dia beritakan Injil, Yesus dengan berani. Dan tahu nggak, mukjizat luar biasa terjadi. Ada anak muda, ada tumor, ada benjolan 2 di lehernya. Hilang di dalam nama Yesus. Ada orang stroke yang nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa angkat tangan, angkat kaki, sembuh, berjalan. Angkat tangannya dalam nama Yesus. Padahal itu pertama kali dia lakukan. Kenapa? Karena kita harus tahu, jangan mempersulitkan, jangan buatnya rumit. Tuhan katakan simple, beritakan Injil, tanda-tanda ini menyertai, itu bagiannya Tuhan. Amin. Amin. Jadi mereka keluar lakukan hal ini. Betul, mereka lakukan. Nah, kalau kita baca kisah para rasul, sorry ya, mungkin setiap kali saya datang khotbah kisah para rasul. Karena itu favorit. Bahkan Pastor Iwan bilang kemarin, mungkin Susan bisa khotbah sesuatu dari kisah para rasul. Oh cocok, udah kenal lama ya. Saudara tahu ya, Pastor Irwan sebelum PDT, sebelum pun PDP, sebelum pun PDM, sebelum apapun itu, udah beritakan Injil, mendoakan yang sakit. Saya kenal Pastor Irwan, kami baru bicara kemarin, 18 tahun. Dia masih baby waktu itu. Oh no. Okay. Masih orang muda ya. Masih orang muda waktu itu. Kami udah kenal gitu lama. Saya baru pikir gini ya. Waktu kami baru ketemu, aku rambutnya pendek. Pendek. Tapi lucunya Pastor Iwan rambutnya panjang. Udah kenal begitu lama, makin pendek rambut dia, makin panjang rambutku ya. Oke, jangan sampai nggak ada rambut lagi ya gitu. Oke, jadi kita kan udah kenal begitu lama, tapi yang luar biasa waktu itu orang belum panggil pastor. Waktu itu orang baru panggil dia sebagai artis rohani, kayak gitu loh, ya kan? Menyanyi worship leader, ya kan? Tapi dia pergi ke rumah, injili, mendoakan yang sakit. Jadi jangan memikir ya, itu kalau di KKR pasti Irwan yang doakan. No, saya lihat semalam pendoa semua orang percaya yang mendoakan. Amin. Wow, itu luar biasa. Dan jangan rasa, iya gak aku doakan, Susan tapi gak ada mukjizat terjadi. Gak tahu loh, gak semua yang tiba-tiba saat itu. Siapa tahu mereka pulang pagi ini udah sembuh. Aku pernah doain orang, kanker stadium 4. Dokter udah angkat tangan. Aku doain di gereja setelah ibadah. Gak jumpa setelah itu. Dan aku rasa sedih. Saya pun dengan perasaan pribadi. Saya jujur ya karena saya gak punya keluarga. Dari perasaan gak rasa urapan. Wah gitu. Gak rasa sembuh pasti. Dari perasaan manusia merasa sedih. Rasa dia mau mati. Tahu gak? Saya ketemu 1 tahun kemudian. Dia sudah sehat. Sudah terima laporan dari dokter, kanker tidak ada, 0,0, hilang semua. Jangan ikutkan perasaan manusia atau apa yang terjadi pada saat itu. Segala sesuatu Tuhan dapat lakukan.
Kita nggak tahu semua. Bagian kita simple. Beritakan Injil, letakkan tangan. Mereka terima atau enggak, mujizat terjadi atau enggak, itu bagiannya Tuhan. Wah, tepuk tangan bagi semua yang lakukan tadi malam. Yang berani meletakkan tanganmu berdoa. Bagianmu sudah oke, lakukan. Mereka pun gak sembuh, percaya itu bagian Tuhan. Kapan itu terjadi? Jadi di kisah para rasul ini kelanjutan dari ini loh. Mereka keluar lakukan. Nah kadang-kadang kita baca kisah para rasul, kita rasa setiap hari. Mujizat. Gak juga loh. Kenapa saya tahu? Di kisah para rasul 2, berkata mereka pergi ke bait Allah setiap hari untuk berdoa. Setiap hari, kadang-kadang lakukan yang simple. Setiap hari pergi ibadah. Setiap hari pergi berdoa. Dan kalau kita baca di pasal yang ketiga, ada orang lumpuh yang diletakkan di situ, di gerbang itu setiap hari. Itu di pasal 3 mulai dengan ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah seperti mereka lakukan setiap hari. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga dia harus diusung. Tetapi tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Oke, coba. Berapa seringnya mereka pergi bait Allah? Setiap hari. Berapa seringnya orang ini diletakkan di gerbang itu? Setiap hari. Berarti mereka lihat orang ini setiap hari. Setiap hari lewat. Kadang-kadang ya kita pikir kisah para rasul. Oh itu Petrus Yohanes kayak Superman. Mereka keluar mana-mana ada orang sakit. Tuh sembuh. Mungkin lah tapi kayaknya enggak. Kayaknya mereka juga manusia seperti kita. Mereka lewat dia setiap hari kok. Setiap hari lewat pergi berdoa fokusnya lain. Tapi hari ini sepertinya Roh Kudus buka mata. Lihat orang ini. Mereka perhatikan untuk melakukan sesuatu. Saya dengar khotbah Pastor Irwan minggu lalu. Dia katakan apa? Kadang-kadang kita pikir susah cari orang mana. Kalau ada hati yang siap, Tuhan akan beri kesempatan kepadamu. Amin. Seperti ini, mereka gak keluar cari-cari mana ada orang sakit. Mereka lagi dalam aktivitas biasa, pergi berdoa. Tapi dalam aktivitas biasa, tiba-tiba matanya buka, lihat kesempatan. Oh, kesempatan. Nah memang kita tahu mujizat dapat terjadi dalam KKR dan festival. Tapi mujizat juga terjadi di luar pada itu. Amin. Jadi mereka lihat dia. Orang ini lihat mereka. Dan apa yang dia lakukan pada ayat yang berikut, dia mau meminta sedekah, dia mau minta uang. Oke, ayat yang keempat. Dan mereka menetap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menetap mereka dan harapkan akan mendapat sesuatu dari mereka. Bapak Ibu Saudara, saya rasa dia nggak gini, menetap mereka. Saya mau terima kesembuhan. Aku rasa gak kesembuhan loh. Pikirannya dia lagi minta apa? Uang. Mereka bilang lihat kami. Dia masih mikir apa? Wah lebih banyak gue. Ya kalau orang cuma mau kasih 1.000, 2.000, 5.000. Pasti gak minta lihat loh. Pasti dengan malu-malu kasih dikit. Lewat gitu kan. Kalau ini lihat kami dia pikir 1 juta kah? Ya kan, 2 juta kah berapa loh sampai lihat. Dia gak pikiran mujizat, dia masih mikir uang. Dia masih mikir kenapa saya katakan seperti itu. Karena saat mereka berita kesembuhan dan Yesus, dia pun gak respon. Masih bingung-bingung. Berarti orang ini pun salah fokus. Dia gak lagi cari Tuhan, dia gak lagi cari mujizat, dia hanya lagi cari makan siang. Dia hanya lagi cari uang. Tapi yang luar biasa loh, kadang-kadang kita pikir mujizat itu susah banget. Harus sampai wah. Padahal Tuhan masih mau menyembuhkan dia. Kadang-kadang kita buat diri kita untuk terima mujizat pun kita uji diri lebih daripada Tuhan uji kita. Kadang-kadang kan kita sampai imanku belum, ini belum. Padahal Tuhan pun gak lakukan itu kepada kita.
Kita kadang-kadang lebih mempersulitkan Tuhan enggak. Tuhan yang buat simple. Kita beritakan Injil, mukjizat terjadi. Kita kadang-kadang yang mempersulitkannya. Ada urapan enggak? Ada iman enggak? Ini mereka lagi pergi untuk masuk ibadah. Mungkin kita pikir, oh belum bisa, belum berdoa hari ini. Masuk ibadah dulu ya kan. Oh rasa ada urapan, ada heret Tuhan. Panggil teman-teman, yuk kita keluar doain orang. Baru bisa doain orang. Berdoa dulu lah. Tapi yang luar biasa mereka gak lakukan itu. Ini belum masuk ibadah, mereka pun lakukan mukjizat. Wow, siapa tahu minggu depan ada yang jalan dalam mall mau datang lakukan mukjizat di mall sebelum masuk ibadah. Ya, bisa terjadi. Ya kan? Nah bukan salahnya keluar ibadah lakukan mukjizat. Maksudnya kita kadang-kadang buatnya lebih susah daripada Tuhan. Tuhan gak katakan harus begini, baru begini, baru begini, baru begini. Kapan saja, mana saja, kepada siapa saja. Itulah Tuhan keajaibannya. Oh, tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat ayat yang berikut. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah Petrus nggak katakan apa yang kumiliki ini. Aku rasul. Ya, aku ada kuasa urapan khusus sebagai rasul. Dan kita semua merasa aku ini bukan rasul. Kan bukan itu. Yang Petrus katakan adalah sesuatu yang kita semua miliki. Petrus katakan bukan yang kumiliki, panggilan khusus daripada Tuhan. Petrus katakan apa? Yang kumiliki simple, nama Yesus. Dan setiap orang percaya memiliki nama itu. Amin. Apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Terus orang ini gak respon. Hah? Mana uangnya? Mana amplop? Ya, mana itu? Orang yang lagi bingung. Hah? Jalan, aku gak bisa jalan, lumpuh loh. Kan orang yang gak respon. Jadi sampai Petrus memegang tangan itu membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kelihatannya orang ini pun gak ada iman. Orang ini pun salah fokus. Tapi masih disembuhkan Tuhan. Bukankah Tuhan luar biasa? Kita dengan standar manusia bilang, gak checklist semua loh. Salah fokus, gak ada iman, gak ada respon. Kayaknya gak kasih, Tuhan gak kasih kesembuhan karena bagi kita sulit loh. Harus begini. Cek semua baru dapat mukjizat. Tapi yang luar biasa dalam Tuhan, Tuhan buatnya simple. Dalam nama Yesus mukjizat terjadi. Wow. Kan itu kayak kadang-kadang aku pun merasa gimana ya. Seperti kok Tuhan buat gak masuk akal ya. Terlalu ajaib. Terus tahu gak? Yang bisa lakukan ini hanya orang yang percaya kepada Yesus. Dengar saya baik-baik saudara. Kita di sini saya percaya kita semua Pastor Iwan. Hargai semua agama. Hargai semua orang. Semua kepercayaan mereka. Tetapi kita tidak pernah jelekkan merendahkan agama manapun. Tetapi kita juga ngakui. Semua agama itu ada batasnya. Ya kan? Gak bisa menyelamatkan. Itu semua dari usaha kita, perbuatan kita. Gak bisa sampai terima keselamatan. Dan tahu gak semua agama di dunia ada pasti di dalamnya harus perbuatan baik dan menolong orang miskin. Rata-rata semua ada. Jadi semua agama bisa beri uang kepada orang ini. Dan mereka lakukan. Betul gak? Kalau kita juga memberi uang kepada orang miskin atau bantu segala dalam ekonominya, itu juga baik. Itu juga baik. Tapi saya mau buat kita sadar di sini hari ini. Kita bisa lakukan yang baik seperti itu. Tetapi kita juga punya sesuatu yang agama lain gak punya. Kita punya nama Yesus, Tuhan yang hidup dan berkuasa.
Orang lain terbatas dengan buat perbuatan baik. Dan itu pun mereka lakukan supaya mereka berusaha diselamatkan dekat kepada Tuhan. Tapi kita sudah terima pendekatan dengan Tuhan. Kita sudah terima keselamatan. Kita sudah terima kuasa dari Tuhan. Kita bisa berikan lebih daripada itu. Jadi mereka orang lain hanya bisa berikan uang. Yuk ini untuk makan siang. Setelah hari ini makan, besok harus datang lagi minta lagi karena masih lumpuh. Minta lagi. Tapi yang luar biasa kita punya sesuatu yang lain gak miliki. Nama Yesus yang hidup dan berkuasa. Saat berikan mukjizat, dia gak datang lagi minta-minta. Dia sudah berjalan dengan sukacita, pulang dan dapat ambil kerjaan. Wow. Makanya jangan ragu-ragu untuk mendoakan yang sakit. Jangan ragu-ragu mendoakan yang sakit. Itu membedakan kita yang punya Yesus yang hidup daripada semua orang lain di dunia terbatas dengan hanya melakukan perbuatan baik. Tapi gak ada kuasanya. Yang ada kuasa itu hanya satu nama. Nama Yesus yang kita percaya. Oh yang percaya nama Yesus tepuk tangan lebih lagi. Amin. Orang ini pun menerima seperti ini luar biasa. Simple. Simple. Kadang-kadang kita yang pikir, oh tapi untuk mukjizat, kenapa belum nyanyi lagu rohani? Kenapa belum ada doa dan puasa? Nah itu semua baik. Tapi jangan kita berpikir perlu itu untuk melakukan mukjizat. Saya pernah di Jayapura, lakukan festival persahabatan dan kesembuhan bersama dengan pastor saya dari Kanada, Dr. Peter Youngren. Nah ada orang dari semua agama ikut, tapi saya lihat ini ya, orang Kristen sering pikir gini, oh ya dia beritakan Injil ya biasa, tapi duduk. Tunggu nanti sampai dia doain kita. Tunggu sampai orang bule itu megang saya gitu kan. Kalau nggak ada, Pastor Peter turun atau Pastor Irwan turun atau siapa-siapa turun doakan. Kadang-kadang kecewa. Oh jangan nggak ada yang doakan. Aku perlu tangan dia baru aku sembuh. Kan salah mempersulitkan. Padahal Tuhan buatnya simple dalam nama Yesus selesai. Kadang-kadang kenapa lebih banyak orang dari agama lain bisa sembuh? Karena mereka gak tahu ada doa, mereka gak tahu namanya urapan, mereka gak tahu namanya gimana-gimana. Mereka hanya dengar kabar baik, percaya, terima, simple. Saya satu hari di Jayapura ada orang yang di depan duduk di kursi roda. Saat lagi khotbah, dikatakan seperti ini, yang lumpuh dapat berjalan dalam nama Yesus. Ini belum ada doa kan, ini masih hanya beritakan kabar baik. Orang di depan di kursi roda dengar itu, lompat keluar kursi rodanya mulai lari-lari di depan. Wow, kami semua terkejut. Kami semua pikir nunggu doa, gak nunggu doa. Sampai dia pun interrupt, ganggu khotbah. Lari-lari di depan. Kenapa? Wow, terjadi. Karena dia gak tahu buatnya rumit, buatnya susah, buatnya sulit, buatnya ini, checklist, buatnya syarat. Dia hanya dengar simple. Dalam nama Yesus aku dapat berjalan dan dia berjalan. Makanya hari ini pesan saya adalah don't make it difficult. Yang Tuhan beri simple tetap simple. Beritakan Injil, mukjizat terjadi. Amin. Simple. Dalam kesaksian ini orang ini pun lompat-lompat. Memuji Tuhan. Dan semua orang heran. Semua orang heran pun lihatnya. Wow. Sampai mereka kumpul. Mereka semua kumpul. Nah saya akan lompat sedikit ke ayat 11. Mereka kumpul. Mereka lihat siapa. Karena orang ini yang sembuh. Tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu. Datang ngerumi mereka. Diserambi yang disebut serambi Salomo. Nah Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menetap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Mereka mau pandang Petrus, Yohanes. Wow, bagaimana lakukan itu? Kita sering ini ya, salah fokus. Saya mau katakan hari ini, saat mukjizat terjadi, jangan pandang yang terima mukjizat.
Oh, bagaimana kamu terima? Jangan pandang yang melayani mujizat. Pastor Irwan buat apa yang untuk itu terjadi? Pandanglah Yesus, sumber mujizat itu. Amin. Kita membuatnya sulit, kita membuatnya rumit, kita salah fokus. Kita tanya orang yang terima, kamu lakukan apa? Berapa hari berpuasa? Imanmu seberapa besarnya? Kamu buat apa lo gerakan imannya? Atau kita lihat yang layani. Kenapa saya katakan yang layani bukan yang lakukan? Jangan-jangan kita pikir kita yang lakukan. Kita layani, maksudnya kita terima dari Tuhan, kita menjadi aluran saja untuk mujizat itu keluar. Jangan terlalu lihat, Pastor Irwan saya siapa-siapa, pendoa itu yang doakan mujizat terjadi. Aku gak ada kesembuhan. Apa yang mereka lakukan yang beda? Sampai hafalan kata-katanya. Sampai nanti mau doakan orang kayak susah. Harus ingat hafalan, kalau gak ingat hafalan gak jadi. Jangan mempersulitkannya. Don't make it difficult. Amin. Nah kalau ada tips-tips yang membantu kita itu baik. Kalau ada orang yang tips-tips, doa, training buat gini-gini itu untuk menolong. Tapi jangan buatnya sulit. Kalau lupa tips-tips, doa, merasa mujizat gak terjadi. Tips-tips itu, training itu untuk menolong, bukan untuk mempersulitkan. Kembalinya selalu, jangan pandang orang yang terima, jangan pandang orang yang layani. Pandang selalu kembali kepada apa? Yesus yang melakukannya. Petrus baru melakukan mujizat ajaib. Tapi dia tidak izinkan orang itu pandang dia. Dia gak curi kemuliaan. Yang terjadi saat kita suka orang tahu. Ya, jangan seperti ini ya. Pendoa-pendoa semalam luar biasa. Saya lihat kalian lari-lari kemana-mana doa yang ada. Tepuk tangan bagi mereka. Hebatlah semalam. Lari sini, lari sana semangatnya. Nah, boleh sukacita kalau melalui tanganmu ada mujizat. Tapi hati-hati, karena jangan juga kecewa kalau melalui tanganmu belum kelihatan mujizat. Ya kan? Kadang-kadang kita terlalu senang sesuatu terjadi, ada efek, ada impact. Tapi kita kalau nggak ada yang terjadi, wah juga ada impact. Makanya selalu kembali lagi pandang Yesus. Jangan gak harus tahu, aku yang doain dia sembuh. Ya gak usah yang tahu. Betul gak? Semalam ada seorang ibu, satu kesaksiannya, dia sembuh, dia suka cita sekali. Tahu gak? Awal acara Pastor Irwan yang doakan. Kayaknya di tengah acara orang lain yang doakan. Akhir sebelum dia masuk ke panggung, aku yang doakan. Berapa banyak orang yang doakan? Kemuliaan bagi Yesus. Amin. Gak penting siapa melalui tangan siapa. Mungkin ada 10 orang doakan. Gak usah nama kita semua disebut. Hanya satu nama yang buat itu terjadi. Nama Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Nah kenapa susah mujizat itu penting? Karena sering begini loh. Mujizat itu yang membuka hati untuk mereka terima keselamatan. Mujizat itu membuktikan Yesus hidup. Yesus berkuasa. Makanya Yesus katakan, pergi beritakan Injil, tanda-tanda ini menyertai. Atau Tuhan turun tangan bekerja. Dan meneguhkan firman, membuktikan firman itu dengan tanda-tanda dan mujizat. Makanya jangan merasa, itu gak penting orang sama gak penting mujizat terjadi. No, itu harus ada. Supaya dunia mengenal Yesus yang hidup dan berkuasa. Amin. Kita bukan saja membawa satu pengajaran. Kita membawa Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya ingat satu hari ya. Karena sering bukan orang berpikir, kalau ini Pastor Irwan, Pastor Susan itu kan selalu KKR festival itu gampang. No, saya dengar banyak kesaksian Pastor Irwan khotbah minggu lalu ya. Itu terjadi di lift, orang pun gak tahu dia pastor. Itu pun terjadi. Saya pun ingat satu hari saya belajar, saya buat satu course ya untuk scuba diving. Oke, dan itu kan saya sampai dapat certified ya, tapi itu bukan karena bagus ya. Saya mulai buat scuba diving itu kan menyelamkan.
Itu kan kadang-kadang kita paniknya di bawah karena itu cukup dalam air, kita bisa panik gitu kan. Sampai suami saya lihat saya belajar kayak gitu, dia takut aku mati. Jadi dia ambil kursus yang lebih tinggi untuk menyelamatkan orang. Dia takut satu hari perlu menyelamatkan aku gitu kan. Iya kan? Dia menjadi rescue diver ya, nggak bohong lah ya, supaya dia bisa rescue aku kalau perlu ya. Nah aku satu hari itu sama teman baik, dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya. Dia dulu Hindu, jadi ateis, jadi apa gitu kan. Dia nggak mau percaya Tuhan. Kami buat sama-sama. Nah dalam ujian untuk jadi certified ya, ini cukup dalam. Ya kalau itu yang sekitar 18 meter di dalam ya, di dalam airnya. Jadi tekanan berubah-berubah kalau kita naik turun. Jadi dalam ujian itu ada satu namanya hover. Harus hover kayak melayang-layang. Harus hover, maksudnya harus stabil, gak boleh naik turun. Harus atur pernafasannya supaya tetap dalam air. Dia gak bisa, terus dia katakan gini, aku gak bisa hover. Aku gak bisa hover gitu kan. Terus aku, no, ini hover, itu hover ya kan, beda loh. Oke, I'm a hoover, that's a hover ya, oke, beda loh. Okay? Nah dia gak bisa hover ya, dia gak bisa stabil. Dia naik turun. Itu kan tekanan beda-beda. Oke, selesai ujian malam mau tidur. Ini jam 2 pagi, aku udah tidur, aku bangun. Dia begini, wah, pegang kepalanya. Kayak migrain besar-besaran. Karena sepanjang hari tekanannya beda-beda. Dia dalam tempat tidurnya, pegang kepalanya. Ini jam 2 pagi. Aku rasa saat itu aku bukan pastor Susan, bukan penginjil Susan, bukan direktur sekolah Alkitab Susan. Aku saat itu Susan yang nantuk. Oke, saya orang percaya biasa ya. Saya Susan yang nantuk gitu kan. Sampai hampir keluar mulut saya. Minum Panadol lah. Kan? Terganggu tidur saya loh. Aku nantuk gitu kan. Ini bangun jam 2. Aku hampir suruh. Ya udah minum Panadol. Tapi dalam hati. Tuhan ngomong ini kesempatan doakan dia. Kan kesempatan datang. Tapi sering kita anggap oh bukan kesempatan. Mereka gak minta aku doain. Ya orang sering gak minta. Kesempatan itu mereka sakit lah tak ke tangan udah. Jangan tunggu orang datang. Oh kamu orang percaya doain aku. Jarang itu loh. Ya kan? Jadi aku dalam kondisi nantuk, aku tanya, boleh gak aku doain dia? Dia sebelumnya gak mau, tapi karena ini sakit, oke. Aku letakkan tangan. Ingat ya, Susan yang nantuk. Ini bukan doa. Ini doanya aku bilang, dalam nama Yesus. Sakit keluar. Aku gitu. Aku rasa saat itu, kepalanya panas sekali. Sampai aku pikir, waduh tambah demam, aduh gitu kan. Terus dia buat suara gini. Aku lepaskan tangan, lepaskan, gitu kan. Aduh tambah ini ya. Terus dia, gitu. Aku pun shock. Dia bilang, sakitnya gak ada. Hilang total. Wow. Terus dia lihat saya. Karena dia lihat saya, dia gak panggil Pastor Susan. Siapa Susan? Dia panggil Susan. Dia bilang, who are you? Kayak baru kenal gitu kan. Aku akan bilang kan, ya itu kan dalam nama Yesus, Tuhan sayang kamu. Dia wow, dia kan bangun, aku oke, I'm okay. Dia pergi ke kamar mandi, lama banget di dalam sampai saya pikir ada apa gitu kan. Saya ketawa lagi, are you okay? Aku okay. Aku terlalu heran dengan Tuhan. Aku gak percaya dia, aku gak ikut dia. Tapi dia mau sembuhkan aku. Aku pun yang salah di dalam air. Aku pun yang salah, tapi Tuhan yang mau menyembuhkan. Kan gak masuk akal. Kan simple. Ini keberanian kita loh. Ini keberanian kita. Kita lihat siapapun, beritakan Injil. Kita lihat orang sakit manapun, doakan yang kesembuhan. Kenapa? Keberanian kita adalah hati Tuhan mau semua orang selamat dan sembuh. Itu jadi keberanian kita. Masuk rumah sakit, masuk rumah, masuk jumpa orang mana. Gak usah tanya, boleh gak beritakan Injil, boleh gak doa kesembuhan. Itu hati Tuhan. Saya tidak katakan keberanian kita adalah semua mukjizat pasti terjadi saat itu. Kita tidak tahu kapan terjadi. Tapi keberanian kita adalah ini hatinya Tuhan. Dia mau mereka mengenal Yesus. Dia mau hidupnya dipulihkan. Dia mau mereka sembuh. Amin.
Kapan itu terjadi, kita nggak tahu. Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Dalam Mazmur, ini bahasa Inggris. Ini dalam The Passion Translation. Saya baca kemarin, saya wow. Berkata apa? God, there's no one like you. Tuhan gak ada yang seperti engkau. There's no other God as famous as you. Memang gak ada yang bisa dibandingkan sama sekali ya. Gak ada yang seperti dia. You outshine all others. And your miracles make it easy to know you. Dan mujizatmu membuatnya mudah mengenal engkau. Mujizat Tuhan membuatnya mudah orang mengenal hati Tuhan. Saat mereka tahu, aku gak layak, aku gak siapa-siapa, aku gak ada apa-apa. Tapi engkau dengan kebaikanmu masih mau menyembuhkan aku. Itu anugerahnya, itu kasihnya, itu kuasanya, itu Tuhan kita. Itu luar biasa. Jadi saat orang alami, mereka tahu kita ini bukan siapa, mereka ini bukan siapa-siapa. Itu buat mereka mengenal Tuhan. Wow. Aku mau katakan seperti ini. Miracles make it easy to know Him. But knowing Him makes miracles easy. Maksudnya gini. Mujizat membuat kita mengenal hati Tuhan, kebaikannya, kasihnya bagi kita. Tapi bagi kita yang sudah mengenal kasih kebaikan Tuhan, sudah mengerti hati Tuhan untuk semua orang diselamatkan dan sembuh, itu buat mujizat mengalir lebih mudah dari kita. Don't make it difficult. Jangan membuat susah, membuatnya sulit, membuatnya rumit. Sesuatu yang Tuhan kasih simple. Beritakanlah nama Yesus. Letakkan tanganmu dan percaya mujizat terjadi. Amin. Bagian yang sulit, itu bagiannya Tuhan. Yesus yang harus datang, ambil dosa kita. Yesus yang harus datang, ambil sakit penyakit kita. Yesus yang harus menderita. Yesus yang harus mati. Yesus yang harus bangkit mengalahkan itu semua. Bagiannya sulit, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita simple, lakukan saja. Saya minta semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mengenal hatimu terindah. Sampai kami mau bawa semua orang mengenal Engkau yang baik. Kami tidak terima yang kami layak menerima. Oleh kasih karunia-Mu, kami terima yang kami tidak layak menerima. Mulai dengan keselamatan, sampai kesembuhan, sampai Engkau pun percayakan kuasa dan nama-Mu kepada kami. Betapa kami bersyukur. Kalau ada yang sakit di tempat ini, taruh tanganmu sendiri di bagian yang sakit. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, nama yang di atas setiap nama sakit penyakit, terimalah kesembuhanmu. Bukan karena imanmu, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena sesuatu yang membuat dirimu layak. Terima kesembuhan karena hati Yesus bagimu. Karena Dia yang sudah ambil itu di kayu salib. Memandanglah sakit penyakit itu sudah di atas Dia. Sudah di atas salib itu. Bukan lagi di tubuhmu. Dan terimalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan satu lagi. Yang di sini yang mau katakan Tuhan, aku mau lebih berani seperti ini. Beritakan Injil dan lihat mujizat terjadi. Baru angkat tangan saat ini. Angkat tangan saat ini. Yang mau angkat tangan saat ini, saya mau doakan. Terima kasih untuk tanganmu. Siapa yang mau lihat mujizat terjadi, angkat tanganmu. Terima kasih. Tuhan saat ini,
Engkau lihat hati anak-anakmu yang rindu ikut perintah amanat agungmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa tanda-tanda ajaibmu, mukjizat akan menyertai mereka yang percaya. Gak ada batas usia, gak ada batas berapa lama percaya, gak ada batas mereka bagaimana. Simple, kalau mereka percaya kepada Engkau. Yesus, Engkau yang janjikan. Tangan ini yang mereka angkat kepadamu saat ini. Tangan ini saat diletakkan atas orang sakit akan membawa kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, saat mereka letakkan tangan ini, Engkau yang bekerja. Engkau yang bekerja. Jadi kami deklarasi dalam iman saat ini, tangan-tangan ini sudah dirapi oleh Tuhan Yesus, sudah membawa kuasa Yesus. Dan kami percaya di tempat kerja, di rumah, mungkin di sama tetangga, sama kawan, mungkin di tempat makan, mana, di mall. Akan ada kesembuhan dan mukjizat terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk keberanian kami melakukan. Dan saat kami mau mempersulitkan dengan banyak alasan dan syarat, ingatkan kami kembali firman Yesus. Orang percaya, beritakan Injil dan tanda-tanda akan menyertai. Kami terima di dalam nama Yesus kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Amin, amin. Yang percaya, tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Amin, amin. Haleluya.